Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkaulah yang memampukan kami ya Tuhan, untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan taat melakukan akan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9-10. Tertulis demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali merasa bahwa meminta yang besar adalah hal yang tidak sopan dan memalukan. Tapi sadarkah kita, kalau kita meminta yang kecil kepada Tuhan yang maha besar, itu merupakan sikap yang merendahkan kuasa-Nya? Justru meminta yang besar adalah yang Tuhan mau kita lakukan. Memang Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak serakah dan menerima segala sesuatu dengan syukur. Tapi meminta yang besar tidak ada salahnya apabila kita memiliki hati yang tulus, tidak serakah dan bermotivasi untuk memuliakan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9-10 ini, kita membaca bagaimana Nabi Elia sebelum terangkat ke sorga memberikan kesempatan kepada Elisa untuk meminta sesuatu kepadanya. Elisa tidak tanggung-tanggung dalam meminta. Ia meminta 2 bagian dari roh Elia. Makna dari permintaan Elisa adalah bahwa ia meminta 2 kali lipat kuasa dan karunia yang dimiliki oleh Nabi Elia. Terhadap permintaan tersebut, Elia mengatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang sukar, tapi tidak mustahil untuk terjadi, asalkan Elisa dapat melihatnya terangkat ke sorga. Kemampuan untuk melihat Elia terangkat ke sorga tidak berkaitan dengan kemampuan pribadi Elisa, tapi berkaitan dengan perkenanan Tuhan untuk melimpahkan karunia-Nya dan kuasa-Nya yang diberikan kepada Elia secara double porsi untuk Elisa. Kita baca di ayat-ayat kemudian bahwa Elisa pun akhirnya melihat bagaimana Elia terangkat naik ke sorga, dan itu terjadi karena Tuhan berkenan untuk memberikan kemampuan untuk Elisa dapat melihatnya, dan Tuhan berkenan untuk memberikan karunia dan kuasa-Nya secara 2 kali lipat bagi Elisa. Sikap Elisa dalam meminta lahir dari sebuah iman yang meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Kalau kita diberi kesempatan istimewa oleh seorang raja atau presiden untuk meminta suatu makanan, masakan kita hanya meminta secuil nasi dan secuil lauk? Permintaan yang kecil bukan saja merupakan sebuah penghinaan, tapi merendahkan dan menandakan penolakan untuk mengalami berkat. Tuhan mau memberikan yang besar kepada kita, karena hal itu menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini tidak sedang mengajar kita untuk menjadi serakah, tapi mengajar kita untuk mempercayai Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara, dan sanggup memberikan yang terbaik. Dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata,
mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tuhan tidak sedang menyuruh untuk meminta yang kecil dalam ayat ini, tapi menyuruh untuk meminta yang besar. Bagian kita adalah meminta. Soal apakah kita diberi atau tidak, itu adalah otoritas Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah minta tanpa membatasi kuasa Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan dalam Yohanes 16 ayat 24 firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita meminta kepadanya. Karena itu mintalah dengan iman. Iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Percayalah, ada kuasa dalam meminta. Karena itu mintalah yang besar, karena kita punya Tuhan yang maha besar. Apa pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini? Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dan mau menolong, serta memberikan kepada kita yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami semua untuk kami meminta kepadamu. Dan bukan meminta dengan iman yang kecil atau tanpa iman sama sekali, tapi meminta dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang maha besar sanggup melakukan segalanya. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami, dan Engkau sanggup menjawab doa kami, melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Engkau sanggup memberi yang terbaik dan yang terbesar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyadari akan hal ini dan tidak membatasi ataupun meremehkan kuasa-Mu, tapi sungguh-sungguh mengerti bahwa Engkau Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Naungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu dalam istirahat dan tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan yang kami alami masing-masing, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kedamaian. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntunlah kami terus supaya kami ada dalam kebenaran-Mu, menjadi semakin sempurna seperti yang Tuhan mau. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.